Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Arsita, NPM 1951040386. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Ya, sebelum itu kita akan membahas mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah suatu istilah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi juga berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Menurut Salim Budi Sutrimo, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Alasan mengapa kita harus berinvestasi yaitu, yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk dorongan untuk menghemat pajak. Investasi itu ada investasi secara syariah dan investasi secara konvensional. Apa yang membedakan antara investasi syariah dan investasi konvensional? Investasi secara syariah adalah dilakukan dengan tidak melanggar unsur riba di dalamnya. Sedangkan investasi konvensional itu menempatkan sejumlah dana dengan harapan pada saat nanti akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Di Indonesia terdapat penghimpunan dana yang nantinya akan dikelola oleh seorang manajer investasi untuk ditanamkan ke berbagai produk investasi, misal saham, obligasi, atau pasar uang. Apa itu? Reksadana. Reksadana pun ada reksadana secara syariah dan reksadana secara konvensional. Apalagi yang membedakan dua hal tersebut? Apakah yang membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional? Yang pertama, tujuan investasi. Tujuan investasi dari reksadana konvensional yaitu menginginkan return yang tinggi, sedangkan dari reksadana syariah tidak semata-mata memikirkan return tetapi juga social responsible investment. Yang kedua, dari operasional atau pengelolaan. Reksadana syariah itu dalam pengelolaan harus sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional prosesnya atau pengelolaannya itu tanpa adanya screening dan tanpa adanya prinsip syariah. Yang ketiga yaitu return. Dalam reksadana syariah ada yang namanya proses cleansing, yaitu memilah pendapatan yang tidak halal, sedangkan dalam reksadana konvensional tidak ada. Yang keempat, pengawasan. Reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan reksadana konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam menangani masalah ini, para pelaku usaha dituntut untuk bisa meminimalisir hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Berikut adalah beberapa tips untuk para pelaku usaha agar bisa menjalankan usahanya dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, periksa kondisi keuangan bisnis. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Yang ketiga, membuat bisnis plan baru. Yang keempat, catat pola pengeluaran. Yang kelima, melakukan manajemen risiko. Dalam kondisi yang tidak biasa seperti ini, para pelaku usaha atau entrepreneur harus bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Yang selanjutnya, periksa perlindungan asuransi dan aset-aset berharga termasuk tempat usaha. Mengasuransi aset akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu tadi beberapa tips agar usaha tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk kaum millennials dan para entrepreneur, kita harus bisa membangun perekonomian Indonesia, yaitu dengan berinvestasi, berentrepreneur, bereksperimen, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada.
Itulah tadi video pemaparan tentang strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.